Ini baru ketemu ya. Saya kerja di Pemkab Serang sudah dari tahun 89 ya. Sampai hari ini kerja di kecamatan, di desa udah lama banget gitu. Ini baru ada fenomena baru tahun 2021 karena memang Covid juga. Apa tuh, Pak? Calon kepala desa yang sudah ditetapkan menjadi calon itu meninggal dunia, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Banten Podcast, selamat datang lagi di Banten Podcast. Kali ini kita kehadiran tamu istimewa dari Kabupaten Serang. Beliau ini pokoknya ngelotok lah soal pemerintahan desa. Beliau Dr. Andes Rudi Suartanto, MSI, menjabat sebagai Kepala DPMD Kabupaten Serang. Nah, ini tema kali ini kita akan bahas soal mungkin yang lagi ditunggu-tunggu sama masyarakat di Banten, khususnya Kabupaten Serang, yaitu soal Pilkades, karena beberapa kali Pilkades ini mengalami penundaan karena perpanjangan PPKM dan ada instruksi dari Mendagri. Selamat datang Bapak Rudi, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat Pak ya? Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah keluarga juga sehat. Ini sibuk apa Pak sekarang Pak? Kita sambil nunggu Pilkades ya. Iya. Pilkades yang agak kelamaan, dua bulan ditunda terlebih dahulu. Sekarang lagi sibuk garap yang lain. Ada kita coba tahun ini pengen bikin web desa, kemudian sekarang kita lomba kampung bersih dan aman udah mulai disosialisasikan lagi. Oh, udah mulai gencar ya? Ya. Dengan waktu yang mepet bisa Pak ya? Harus bisa ya, harus bisa karena memang itu program ibu ya Pak ya? Ya. Luar biasa memang. Ini Pak Rudi ini yang saya kenal dekat ya, karena ini ya punya ciri khas. Yang saya nggak tahan itu kumisnya. Cuman sekarang lagi pakai masker. Lagi masker ya, karena ini harus mengikuti protokol kesehatan. Ya. Gitu. Ini Pak Rudi ini saya senyumnya yang khas, ikhlas, nggak seperti saya, beda memang Pak. Kalau saya ada yang ngambil duit nggak ikhlas Pak. Kalau Bapak ini udah ketahuan nih ikhlas benar ini. Saya kenal dekat nih Pak. Ngomong-ngomong, mohon maaf Pak, ini soal Pilkades serentak 2021 Kabupaten Serang Pak, kan sudah berapa kali Pak ya ditunda Pak? Ini udah yang ketiga kali ya. Udah yang ketiga kali ya. Jadi kalau untuk Kabupaten Serang itu kita mulai sosialisasi itu di akhir Februari 2021. Itu sosialisasi, kemudian panitia kabupaten kita sosialisasikan sampai ke panitia desa, sampai ke panwasnya. Nah, kemudian panitia desa itu mulai kerja di bulan Maret 2021. Ya. Semula itu kita mau pilkadesnya di bulan Juli ya, iya, 11 Juli. Iya, 11 Juli 2021, kemudian ada Covid-nya mulai rame, akhir Juni itu luar biasa naiknya. Kemudian di bulan Juli itu mulai diberlakukan PPKM darurat. Nah, karena berlaku PPKM darurat, semua kegiatan termasuk pilkada itu tidak boleh itu ditunda tuh. Padahal waktu itu kita sudah sampai ke tahapan kampanye. Seharusnya ketika penundaan di pertama itu kita tinggal 1-2 minggu lagi tuh udah mau pilkades, sebetulnya nggak usah ditunda juga bisa gitu, tapi karena instruksi Menteri Dalam Negerinya harus ditunda, ya terpaksa kita tunda semuanya. Karena khawatir terjadi kerumunan, khawatir terjadi klaster baru Covid akibat pilkades gitu. Karena memang lagi sedang naik-naiknya pada waktu itu ya. Gitu Pak Nizar ya. Iya. Kalau sekarang Pak persiapannya sudah sejauh mana Pak nih Pilkades nih? Ini kan menuju kayaknya kemungkinan Oktober Pak ya. Kita perpanjang satu kali ya, tanggal 11 Juli diundur sampai ke tanggal 9 Agustus ya. Kemudian diundur lagi sampai dengan 2 bulan kemudian di bulan Oktober ini. Nah, mudah-mudahan Oktober ini kita harapkan nggak diperpanjang nih. Sen-sen dari pemerintah pusat kayaknya nggak diperpanjang, gitu ya. Kalau nggak diperpanjang, kita kemungkinan Pilkades itu di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Oktober lah. Oh gitu, tuh dengar ya pemirsa, minggu ketiga bulan
Oktober ini ya. Ketika bulan Oktober kemungkinan Pilkades. Ya, Memang itu yang lain, daerah lain udah ada jadwal. Nah, informasi dari kawan-kawan di Polda itu diharapkan di bulan Oktober itu 4 kabupaten seprovinsi Banten itu tidak boleh bersamaan harinya. Kemarin yang udah ngapling duluan itu Pandeglang itu tanggal 17. Kemudian sebelumnya Tangerang itu tanggal berapa ya? Tanggal 10 apa tanggal 8 gitu. Udah di booking duluan. Udah di booking duluan tuh. Kabupaten Tangerang. Nah, nanti kita Lebak nih mau tanggal berapa? Karena kan Lebak sebetulnya September ini Pilkades. Mundurnya nggak tahu tanggal berapa ya. Tapi kalau di Kabupaten Serang melihat kemarin ada persoalan karena diperpanjang kemudian ini baru ketemu ya. Saya kerja di Pemkab Serang sudah dari tahun 89 ya. Sampai hari ini kerja di kecamatan di desa udah lama banget gitu. Ini baru ada fenomena baru tahun 2021 karena memang Covid juga. Apa tuh, Pak? Calon kepala desa yang sudah ditetapkan menjadi calon itu meninggal dunia, Pak. Itu meninggal dunia. Itu ada 2 desa yang calonnya hanya 2, 1 orang meninggal dunia. Desa mana aja tuh, Pak? 1 desa Lempuyang Kecamatan Tanara, yang 1 desa Kopo, Kecamatan Kopo. Nah, ini ternyata karena Covid seperti ini di kabupaten lain pun seperti itu. Pandeglang juga ada yang meninggal 1 orang, 1 desa gitu ya. Di kabupaten lain pun sama. Nah, kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri itu ketika pilkades serentak seperti sekarang dan ada desa yang calonnya kurang dari 2 karena 1 meninggal dunia, itu dia tidak boleh ikut. Itu kebetulan calonnya 2. Calonnya 2. Kebetulan 1 meninggal jadi calon tunggal. Kalau mungkin ada calon lain mah nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kan tidak boleh tunggal. Nah, itu dimundur tuh pilkadesnya. Nah, kebetulan sekarang lagi ada penundaan, waktunya cukup. Kita memberikan kebijakan kepada pemerintah desa dan panitia pemilihan desa. Mereka suruh membuka pendaftaran baru, kemudian rekrutmen segala macam sampai testing segala macamnya baru. Itu di jadwal yang kita berikan ke mereka itu baru selesai sampai dengan pencetakan surat suara dan surat panggilan pilkades itu tanggal 13 Oktober. Nah, artinya kalau begitu pilkadesnya mesti setelah itu gitu. Setelah ini pendaftaran ulang selesai. Tanggal 13 Oktober itu sudah selesai pencetakan surat suara. Sudah selesai masa kampanye. Tapi tinggal nunggu masa terang dan pemungutan gitu. Baru bisa bergabung dengan 142 desa yang lain itu di tanggal 13 Oktober. Yang 2 desa itu sudah cetak surat suara, Pak? Sebelumnya sudah. Terus gimana tuh, Pak? Harus diganti lagi lah. Keluar biaya lagi dong. Ya udah pasti seperti itu. Udah pasti seperti itu. Gitu ya. Ini berarti sampai tanggal berapa tuh Pak pendaftaran ulang yang ini sampai selesai? Pendaftarannya udah. Pendaftaran itu kemarin sampai dengan tanggal 9. Sekarang mereka sedang mengurus persyaratan bakal calon. Persyaratan bakal calon. Ya. Nah, yang calon lamanya itu apakah daftar lagi apa gimana? Enggak. Kan calon yang lama itu dia sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa. Dia sudah mendapatkan nomor urut calon. Betul. Nah, yang kita delete-nya nomor urut calonnya. Tapi penetapan dia dari balon menjadi calonnya sudah. Betul. Artinya secara administrasi dia sudah memenuhi syarat. Sudah. Nah, ketika nanti ada yang mendaftar sekarang misalnya ada 2 orang, berarti calonnya jadi 3. Ketika mereka sudah ditetapkan menjadi calon kepala desa, berarti calonnya ada 3, baru nanti kemudian diundi lagi nomor urut calonnya. Apa gak rugi, Pak, itu yang calon lama karena kan dia kampanye udah nomor urut itu tuh, Pak? Saya kira enggak lah, karena kalau di Kabupaten Serang mungkin gak rugi ya. Kalau kabupaten lain saya nggak tahu, karena kalau di kami kan sudah tidak mengenal bendera. Karena sistemnya sekarang mengkampanyekan orang, bukan mengkampanyekan warna. Beda ya sama jadi sosoknya beda. Jadi di apa yang dikampanyekan itu fotonya gitu. Nah, persoalan dia mau nomor berapa itu jadi masalah. Yang penting fotonya yang bersangkutan. Fotonya bersangkutan itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kalau di daerah lain saya lihat di Pandeglang saja itu kan warna bendera. Masih warna bendera. Dan nomornya. Iya. Nah, ketika calonnya 2 kemudian meninggal dunia kan bendera dengan nomornya berubah. Iya, betul. Berarti yang nggak meninggal pun dia benderanya akan berubah. Iya, betul. Sedangkan yang dikampanyekannya bendera. Iya, itu rugi deh. Ya pasti rugi lah, pasti rugi. Karena kalau kita kan tidak ya, kalau kita enggak ya. Alhamdulillah, Pak. Ya. Berarti kalau memang ini mudah-mudahan sih ya ini cepat selesai juga yang 2 desa ini, Pak. Siap. Sama-sama bergabung. Kalau memang Pak total desa itu ada berapa desa Pak yang ikut pilkades serentak di Kabupaten Serang?
Kabupaten Serang itu ada 326 desa. Ya. Tahun 2021 ini kita mengulang Pilkades serentak tahun 2015. Semuanya jumlahnya 144 tahun 2021 ini. Pilkades. Ya, yang Pilkades. 25 desa itu yang dulunya habis di tahun Pilkades tidak serentak sebelum 2015, ada tuh 2014 ada Pilkades waktu itu. Nah, ini ada sekitar 25 desa yang gabung ke Pilkades serentak pertama tahun 2015. Jadi jumlahnya sekarang 144 desa. Oh, lumayan lama juga berarti PLT di situ ya. Ya, ada 2 tahunan ya. Mulai dari staf jadi kepala desa. Iya, betul. Ya. Oke, Pak, kemudian ini Pak, kalau sejauh ini Pak, sudah adakah laporan pelanggaran dari maksudnya di desa-desa yang memang ini kayaknya tidak menyalahi aturan gitu? Kalau laporan-laporan pelanggaran yang masuk ke kita ya, itu ada ASN dari provinsi atau dari Pemkab yang mungkin saudaranya calon. Kemudian dia mencari masa di masyarakat gitu, datangin masyarakat ngerayu-rayu apa segala macam gitu. Kami sudah membuat surat edaran Pak Sekda sebagai pembina kepegawaian di Pemkab Serang itu melarang semua ASN untuk berkampanye untuk kemenangan salah seorang calon. Kalau ketahuan ya pastilah. Kalau nggak ketahuan kan berarti nggak kampanye. Kalau ada laporan Pak, kalau ada laporan, gimana tuh Pak? Kalau ada laporan langsung kita panggil. Ada laporan misalnya datang ke Pemkab misalnya si A misalnya gitu ya di kecamatan Anu, desa Anu, dia ASN, kita lihat dulu dia ASN-nya ASN mana nih. Oh, ini ASN-nya ASN punya provinsi, kita laporan ke provinsi. Kalau ASN-nya punya Pemkab Serang dipanggil ke Pemkab Serang, diperingatkan agar dia tidak ikut kampanye. Cuman ada persoalan yang mungkin karena nilai-nilai budaya ya. Karena kan Pilkades itu segmennya keluarga. Hampir dipastikan kalau ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan antara calon kepala desa dengan seorang ASN misalnya, hampir bisa dipastikan dia sulit untuk menghindar dari situ. Iya, betul. Ya. Yang paling gampang itu menghindarnya ya rumahnya harus pindah ke desa lain atau ke kota gitu ya yang tidak Pilkades. Tapi itulah yang jadi kesulitan kita itu. Persoalannya di situ. Nah, yang kedua, kan politiknya politik keluarga. Pilkades itu politiknya politik keluarga. Kalau sudah keikat sama keluarga, siapapun jabatannya, siapapun apapun pekerjaannya, pasti dia akan membela keluarga. Dukung, ya betul. Maka akan sangat rawan, akan sangat rentan ketika tim lain atau calon lain itu mengadukan yang bersangkutan. Jangankan yang ikut kampanye, yang tidak kampanye juga dianggap kampanye. Iya. Artinya apa? Ketika ada laporan seperti itu, tim kepegawaian di Pemkab Serangnya harus lebih teliti. Ini aspek mana sih sebetulnya yang dilanggar oleh ASN itu? Jangan serta-merta menjudge bahwa yang bersangkutan itu ikut kampanye atau melanggar ketentuan ya. Harus diklarifikasi dulu, ini dulu, dan nanti diperingatkan sedemikian rupa supaya mereka tidak ikut pesta-pesta. Yang ketiga, konsep kampanye, konsep tim sukses di Pilkades itu sebetulnya tidak ada. Nggak ada. Kalau di pilkada, pileg, pilpres itu kan diusung oleh partai. Iya, betul. Kalau diusung oleh partai berarti tim sukses adalah partai. Jelas, ya, secara formal ada tim sukses. Namanya. Tim sukses itu dilaporkan ke KPU. Kalau di Pilkades itu tidak ada tim suksesnya. Iya. Di aturan ketentuan peraturan perundang-undangannya pun tidak ada kewajiban dari calon untuk bikin tim sukses formal, untuk melapor tidak ada. Artinya memang tidak ada tim sukses sebetulnya. Jadi bahasa itulah yang kita perbaiki, bahwa sesungguhnya di Pilkades itu tidak ada tim sukses. Tidak ada ya Pak ya? Tidak ada istilah tim sukses. Siapa tahu kan yang dia ASN ke situ ke keluarganya hanya numpang makan kan bisa. Ya bisa saja, atau berkunjung misalnya. Iya, berkunjung ya. Ya contoh misalnya, contoh nih. Ada seorang kepala desa, bapaknya ASN. Ya, tinggal di desa itu. Si anaknya tinggal di rumah bapaknya. Si anaknya ikut Pilkades. Iya. Sekalipun tidak kampanye, pasti disebutnya kampanye. Sekalipun tidak ikut jadi tim sukses, pasti disebut tim sukses. Pasti. Itulah sulitnya Pilkades dengan kalau dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan yang lain gitu. Iya, jadi susah yang ya, yang penting Pemkabnya mengklarifikasinya harus lebih teliti dan lebih bagus lah gitu. Kemudian Pak nih kan ini udah berapa kali diundur ya Pak, ditunda. Ya. Ini kan berpengaruh kepada kan kalau misalkan namanya Pilkades, penjelang Pilkades itu kan harus banyak silaturahmi. Ya. Nah, ini kan banyak
ada beberapa keluhan juga. Ya. Calon kepala desa kedatangan masyarakat terus harus mengeluarkan biaya sampai jutaan tiap hari itu tuh. Ya, ya. Itu fenomena itu memang ada Pak ya? Ada. Ini untungnya ketika pemerintah pusat itu memperpanjangnya, mundurnya bisa 2 bulan gitu ya. Maka kebijakan kami itu bukan mundur. Oh, bukan. Pilkades itu ditunda tahapannya. Artinya kalau ditunda tahapannya, semua proses itu diberhentikan dulu sambil menunggu 2 bulan kemudian. Iya. Ini adalah untuk sekalian mengingatkan kepada semua calon kepala desa agar itu yang kerumunan di rumahnya itu kan kalau masyarakat dan kerumunan kan jadi kerumunan kan sebetulnya kan? Jadi kerumunan, betul. Itu dihentikan dulu ya. Sekali kalau misalnya sulit untuk dihentikan supaya kosnya agak ringan, diatur sedemikian rupa supaya tidak melanggar prokes. Jadi yang kita tengahkan kerumunan melanggar prokes, maka kumpul di rumah itu diharapkan untuk dikurangi, diharapkan untuk diminimalisir sedemikian rupa karena itu melanggar prokes. Pengawasannya gimana tuh Pak? Maksudnya untuk supaya itu berjalan dengan semestinya. Itulah kesulitannya. Tapi setidaknya kalau di Kabupaten Serang kan kita punya Panwas. Namanya Panitia Pengawas di Desa. Nah, Panitia Pengawas di Desa inilah yang bekerja ekstra ketika diperpanjang 2 bulan ke depan itu untuk sekalian memberikan himbauan, banyak berkunjung kepada para calon untuk tidak sampai melanggar prokes gitu. Kalau di kabupaten lain kan tidak ada Panwas. Kalau di kami kan ada Panwas. Ada ya, ada. Kalau di kabupaten lain nggak ada. Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, di Kabupaten Lebak itu tidak ada Panwas. Cuma di kita. Hanya di Kabupaten Serang. Ya? Iya. Mereka yang bisa punya banyak waktu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat itu. Nah, untuk itu Pak, selanjutnya Bapak dari pengurus panitia Kabupaten Serang itu sudah memetakan politik kerawanan itu enggak Pak? Maksudnya Oh ya, sudah. Sudah kami bekerjasama dengan Polres, dengan Kodim, kita melakukan pemetaan kerawanan. Karena kan sebelumnya sempat terjadi. Ya gitu ya. Ya biasalah kalau seperti itu ya. Kita petakan dulu kerawanannya. Nah, peta kerawanan ini kita sampaikan kepada kawan-kawan tim pengamanan baik itu TNI maupun Polri untuk mereka mengkaji ulang. Nanti mereka mengatur sistem pengamanan yang diterapkan di masing-masing desa itu sesuai dengan peta kerawanannya gitu. Oh gitu ya. Gitu. Ya, Pak, luar biasa. Maksudnya memang di situ harus karena ada 3 bidang hukumnya ya di situ ya. Polres Cilegon, Polres Serang sama Kabupaten Serang. Ya, kami kan punya Polresnya 3 dengan Kodimnya 2. Jadi di 5 unit ini yang kita mintakan untuk mereka bantu agar pengamanan itu bisa maksimal ya, bisa optimal di Kabupaten Serang. Aman Pak ya? Insya Allah aman. Kalau di itu ya. Kemudian Pak terkait penundaan ini memang banyak gak calon-calon kepala desa itu yang memang komunikasi dengan Bapak bahwa mau kapan sih gitu kan, banyak yang mempertanyakan itu. Selama ini termasuk ke saya sendiri juga banyak yang apa nih, waduh, jar kapan? Iya. Ini gimana Pak cara menjelaskan supaya ini bahwa ini waktunya loh menjelaskan. Ya kalau soal banyak orang yang minta info ya bukan hanya di kalangan calon kepala desa juga. Calon kepala desa ada, dewan juga ada, kawan-kawan dari kepolisian juga ada, dari LSM ada, dari masyarakat biasa, tokoh-tokoh masyarakat juga ada. Yang penting kalau saya ya baik secara pribadi maupun kedinasan, kami berusaha untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya bagi mereka. Kami tinggal minta kepada mereka untuk membangun kebersamaan dengan pemerintah daerah agar tidak terbangun polemik yang berkepanjangan yang keluar dari semangat yang sebenarnya. Jadi kami tetap aja setiap saat selalu kalau ada yang nanya apa segala macam, kami selalu memberikan penjelasan yang nggak ditutup-tutupin lah, nggak direka-reka lah. Kami apa adanya. Kami apa adanya. Berarti sekarang itu udah masuk masa tenang berarti apa gimana Pak yang lainnya nih selain yang pendaftaran ulang yang 2 desa? Kalau yang di 142 desa ini sudah masuk masa tenang. Mereka sudah menertibkan semua alat peraga kampanye. Oh, sudah ditertibkan. Sudah ditertibkan. Kecuali alat peraga kampanye
yang dipakai untuk sosialisasi, yang dipasang dan diadakannya oleh panitia pemilihan desa, dan alat sosialisasi yang diadakan oleh para calon di rumah calon sendiri. Kalau di rumah calon ya mau misalnya rumahnya seorang calon si A bisa gitu, nanti di rumah depannya itu mau dipajang fotonya segede rumahnya juga boleh gitu. Bebas aja, tapi harus di dalam rumahnya. Kalau sudah keluar pagar nggak boleh. Itu gitu. pelanggaran, Itu pelanggaran gitu. Kita berikan keleluasaan seperti itu supaya sekalipun diundur atau ditunda 2 bulan ke depan, tetap masyarakat tahu bahwa kita akan pilkades. Desa ini harus akan pilkades gitu. Pak, kalau ini kan lagi masa COVID ya, pandemi masih masa pandemi lah, ini masih PPKM. Nah, maksudnya ada aturan tersendiri nggak untuk penempatan TPS, Pak, tempat pemungutan suaranya? Sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020, kita atur sedemikian rupa untuk TPS itu sekarang ikut TPS pola pilkada. Gimana tuh, Pak? Kalau pilkada itu kan satu TPS itu 300 jiwa pilih. Kemudian TPS ditempatkannya kewilayahan. Misalnya kalau masyarakatnya ada di RTA 300 orang, maka TPS ada di RTA gitu. Nah, bedanya dengan pilkades di kita di Serang itu sesuai PP 72 tahun 2020, satu TPS itu 500 orang. 500 jiwa pilih. Maka si TPS itu ditempatkan di tempat yang terdekat dari yang 500 itu untuk lebih dekat ke 500 orang itu. Tujuannya adalah agar kerumunan itu tidak terjadi. Kalau dulu kan kita satu lapangan, mau TPS ada 5, ada 7 di lapangan itu. Masyarakat suruh berkumpul semua di situ. Kalau sekarang enggak, kita sebar. Kita sebar sesuai dengan kewilayahannya. Jaraknya ya agak jauh berarti. Ya mungkin misalnya kalau ada 5 RW, TPS-nya ada 5 di masing-masing RW. RW 1, RW 2 sampai RW 5 sendiri-sendiri TPS-nya gitu ya. Nah, kita sekarang modelnya seperti itu. Memang resikonya pengamanannya berat. Tapi itulah bagian dari kebijakan pemerintah pusat ya, kita harus ikut apapun resikonya. Ya. Nah, maka kita kebijakan seperti itu. Yang kedua, kebijakannya panitia pemilihan desa mengatur kehadiran ke TPS si jiwa pilih itu dibikin per jam. Misalnya pembukaan pemungutan suara itu mulai jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 9 100 orang, jam 9 sampai jam 10 100 orang, jam 11 sampai jam 12 100 terus gitu. Sampai selesai 500 tuh. Gitu ya, sampai jam 8 sampai jam 2 misalnya gitu. Biar selesai 500. Nah, persoalan nanti masyarakat itu akan datang jam berapa terserah masyarakat. Yang penting panitia sudah berupaya sedemikian rupa mensosialisasi sedemikian rupa bahwa sekarang diatur jam kedatangan ke jiwa pilih ke TPS. Yang ketiga, kita himbau ketika sudah datang itu dia jangan nunggu. Langsung. Kalau dulu kan udah nyoblos nunggu sampai sore sampai selesai gitu ya. Selesai penghitungan. Sekarang kita nggak boleh lagi. Setelah pemungutan suara selesai, mereka suruh pulang. Nah, resikonya adalah mereka kan pengen tahu hasilnya nih. Betul, gimana tuh, Pak? Pengen tahu euforianya pilkades tuh. Betul. Ya, maka kita minta kepada panitia pemilihan desa bersama-sama dengan tim suksesnya para calon, silakan mereka bikin siaran langsung. Misalnya ada YouTube siaran langsung, ada Facebook siaran langsung per TPS masing-masing. Sehingga masyarakat tinggal mengakses saja. Yang pengen tahu, yang pengen lihat silakan diakses lah di YouTube lah gitu, dibuka lah gitu. Saya kira dengan seperti itu akan lebih mudah ya masyarakat itu. Nah, artinya apa? Masyarakat cukup punya media supaya mereka bisa melihat hasil pilkades itu. Gitu. Nah, bicara soal media, kayak ini masa tenang ya, Pak ya. Kalau yang kampanye lewat media sosial itu gimana, Pak? Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Secara aturan perundang-undangan, kampanye itu ada masa waktunya. Misalnya 3 hari gitu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 3 misalnya gitu. Harusnya tanggal 3 sudah tidak boleh ada kampanye lagi. Tapi betul. Siapa yang bisa melarang seseorang untuk berkampanye di media? Di Facebook atau di YouTube kan orang bisa, zaman sekarang kan lebih gampang. Lebih efektif. Iya. Karena kami di Pemkab tidak punya tim cyber, hampir tidak mungkin kami mendeteksi itu. Gitu. Oleh karena itu, kalau kampanye di media itu kami anggap itu bukan kampanye sesuai dengan aturan pilkades. Sekalipun memang sekarang di masa COVID ya, yang paling efektif adalah kampanye di media. Efektif itu betul. Iya. Karena memang kerumunan udah nggak boleh juga sekarang. Ngumpulin massa udah nggak boleh juga sekarang. Iya kan, gitu. Anak-anak remaja sekarang kan sudah mainnya gadget, Pak. Ya. Pasti
Lebih efektif lah. Lebih efektif seperti itu. Tapi kan tidak semua jiwa pilih itu dia tiap hari main gadget, dia tiap hari mainin YouTube, mainin ini, saya kira enggak ya. Jadi mungkin hanya segmen tertentu aja lah ya, enggak semua juga. Nah, berbicara soal jiwa pilih Pak, kan ini kita sudah ditunda nih sampai Oktober. Nah, ketika kan ini kita sudah ditetapkan DPT-nya nih Pak. Ya. Nah, begitu misalkan ada yang punya KTP baru dan dia berhak untuk memilih, gimana tuh Pak? Nah, tambahan itu. Nah, secara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sampai ke Perda, ya seharusnya jiwa pilih yang hadir ke TPS yang masuk dalam DPT itu ditentukan sampai dengan hari pemungutan suara. Ya, di Kabupaten Serang semula sampai dengan tanggal 11 Juli tahun 2021. Betul. Ya. Ketika ditunda, kebijakan pemerintah pusat memerintahkan kita untuk menunda Pilkades. Menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkades. Tapi dalam suratnya Kemendagri itu tidak menunda hasil DPT-nya. Oh, gitu ya. Karena tidak menunda hasil penetapan DPT, maka DPT yang sudah ditetapkan 17 tahun berdasarkan penetapan pertama tanggal 11 Juli tetap tidak dirubah. Tidak dirubah. Artinya, sekalipun pemungutan suaranya dimundur-mundurkan, tidak berarti DPT-nya nambah. DPT-nya tetap menggunakan DPT yang lama. Berarti nggak boleh nih? Nggak boleh nambah-nambah. Yang udah 17 tahun saya nggak boleh. Oh, gitu ya pemirsa. Khusus untuk pemilih pemula, tetap deadline-nya menggunakan 11 Juli. 11 Juli yang kemarin. Ya, 2021. Oke, jadi itu ya pemirsa biar lebih jelas ya. Maksudnya bahwa per Juli itu 11 Juli itu sudah itu yang ditetapkan. Selanjutnya begitu ada yang 17 tahun dan berhak memilih itu sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa lagi. Sudah ditutup. Sudah tidak bisa lagi masuk dalam DPT. Iya, Pak. Terakhir Pak, harapannya apa nih Pak untuk Pilkades serentak tahun 2021 ini? Nah, harapan kami dari pemerintah Kabupaten Serang, kami sudah diwanti-wanti sama Ibu Bupati ya. Sekalipun dalam kondisi COVID, sekalipun dalam kondisi serba dibatasi, datang ke TPS-nya diatur sedemikian rupa, mohon dengan hormat kepada warga masyarakat Kabupaten Serang yang desanya Pilkades masuk dalam DPT sebagai jiwa pilih, ditunggu kehadirannya pada saat nanti pemungutan suara. Ya, mudah-mudahan tidak ditunda lagi nanti di bulan Oktober. Supaya apa? Supaya tingkat partisipasi masyarakatnya bagus dalam partisipasi dalam bidang politik. Ya, karena mau siapa lagi yang bertanggung jawab terhadap munculnya calon pemimpin di desa kalau bukan warga masyarakat Kabupaten Serang. Inilah waktunya masyarakat pandai-pandai memilih siapa yang akan diberikan beban tanggung jawab untuk membangun desa di wilayah desanya masing-masing. Inilah waktunya. Oleh karena itu Ibu Bupati secara spesial jangan sampai penundaan ini mengakibatkan penurunan partisipasi politik. Justru inilah waktunya kita harus meningkatkan partisipasi politik. Targetnya berapa Pak? Kalau kami 90%. 90% ya, luar biasa. Oke, terima kasih pemirsa setia Banten Podcast. Inilah bincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Rudi Suhartanto di Kabupaten Serang, khususnya masyarakat Kabupaten Serang. Jadi sekarang udah banyak tahu ya apa informasi yang sempat jadi pertanyaan. Jadi kemungkinan besar di minggu ketiga bulan Oktober, ketiga atau keempat ya? Atau keempat Pilkades akan dilaksanakan. Jangan lupa datang ke TPS supaya partisipasinya meningkat dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih Pak Rudi atas kehadirannya nih. Suatu kehormatan buat kami di Banten Podcast. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ngobrol lagi ya. Ya, terima kasih itu pemirsa setia Banten Podcast. Saya akhiri Banten Podcast kali ini dengan Kepala DPMD Kabupaten Serang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.